Wah, pendaftaran itu di Jawa Tengah tuh paling menarik, Pak. Provinsi Dan ya? kita juga mesti kirim-kirim doa banyak itu ke Jawa Tengah. Maksudnya apa nih? Lah calonnya yang satu Polri, yang satu TNI, Pak. Perang bintang. Satu bintang 4, satu bintang 3. Ya terserah lah mau disebut perang bintang. Yang satu kan Panglima, yang satu Kapolda. Di Jawa Tengah kan kelihatan banget tuh. Si PDI Perjuangannya sendiri. Kemudian partai-partai lain bersama Pak Lutfi dan Gus Tajasin. Nah itu menarik kenapa? Karena peperangannya terjadi di kandang PDI Perjuangan gitu. Jadi PDI Perjuangan akan mengeluarkan segala macam upaya. Kemudian seluruh partai juga mengadakan daya upaya. Nah lebih repot lagi ini kan tidak bisa dipungkiri. Yang satu kekuatan Polri, yang satu lagi kekuatan TNI gitu. Dua-duanya. Wah nggak bisa, Polri sama TNI itu netral, tidak akan ikut-ikut dalam politik. Iya teorinya begitu, tapi kan kita perlu waspada juga, deg-degan juga boleh lah. Dan Pilpres kemarin mengkonfirmasi sebagian sinyalmen itu kan. Ya dong. Tiba-tiba ada banner di mana-mana dan siapa yang masang? Itu kan informasinya dari lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari yang sangat luar biasa karena kita akan membahas masalah yang luar biasa. Teman saya pun luar biasa. Dia sama saya tuh, saya bingung. Penjaga kewarasan ini kadang-kadang suka bikin ini yang aneh-aneh nih. Saya mau mulai begini. Lo belajar nyanyinya di mana, sobat? Itu apa sih, yang mana sih? Gue tuh album banyak udah. Lu menuding nih, gue bilang, bukan menuduh, menuding beda nih. Menuding seolah-olah itu ada ketua partai yang lagi mabuk, padahal lu kan ngomongnya minum kan, bukan mabuk. Iya, gue bilangnya minum. Jadi minum lagi itu gimana tuh? Lu belajarnya di mana tuh? Minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Kau ajak orang-orang, minum bersamamu. Kau gak ajak orang-orang, minum bersamamu. Minum lagi, minum lagi. Hati-hati sama barang ini. Kalau nggak hati-hati, bisa celaka kita. Minum lagi. Hati-hati barang ini. Kalau nggak hati-hati, bisa celaka kita. Ya nggak? Ya nggak. Itu kan lagunya Cucu Cahyati ya. Waktu Cahyati. Kita SD apa SMP gitu? Nggak tahu gue. Itu judul aslinya tuh My Book. Kok My bisa? Book lagi. My Book lagi. My Book. Nggak kan, gue sebetulnya tuh kan ngeliat fotonya ketua partai itu kan gue prihatin ya. Oh. Tapi kan gue nggak ngerti. Gue rasa dia tidak dalam keadaan My Book. Enggak, dia lagi. Makanya karena gue lihat itu rame, gue mencoba mentetralisir bahwa bisa jadi dia nggak minum itu, tapi yang diminum adalah kalau nggak salah ada air mineral segala ya. Ada air mineral segala macam. Makanya gue bilang itu minum, bukan My Book. Jadi gue sebenarnya menetralisir itu, bukan justru malah. Tapi memang ada ciri khasnya dia tuh. Gue masukin juga pesan-pesan bahwa satu, kalau lo minum tuh jangan sendiri, minum teh, minum kopi gitu kan, harus bareng-bareng. Makanya gue bilang, kau nggak ajak teman-teman, hey minum bersamamu. Nah gitu. Terus kuncinya di situ. Kalau mabuk kalau minum bersama, bukan mabuk bersama. Ya, terus yang gue ingin sampaikan juga kan, dia bahasanya dia kan hati-hati sama nih barang, bisa celaka kita. Nah, itu gue merujuk barang yang bisa membuat kita celaka yang ada di situ, yang bisa membuat kita mabuk sebetulnya. Jadi itu sebetulnya penetralisir dari fotonya ketua partai itu. Coba mungkin karena muka gue nih udah mirip-mirip Joko Anwar nyanyi ya. Jadi itu kalau gak salah viral kemana-mana ya. Sampai tetangga gue juga dapet tuh. Ada 3 masalahnya. Muka lo itu seperti itu. Terus kedua, lo ahli komunikasi. Jadi kok bisa pelintar-pelintir tuh sesuai dengan kepentinganmu. Terus ketiga, memang situasinya lagi situasi mabok pada hari ini. Enggak, kalau gua mau bilang itu nyanyi pakai judul aslinya kan gue bisa, tapi kan aku nggak melakukan itu. Lagunya false gitu bisa lagi. Nggak, maksudnya aku nggak melakukan itu, Cela. Aku. Hen, kita balik Hen, masuk lu ngomongin mabok lo. Kita minum.
Hari ini situasi politik kita sedang dalam situasi yang kritikal. Saya nggak tahu apakah kita lagi mabuk apa enggak gitu. Tapi hari ini udah mulai ada yang ini ya, ada yang pendaftaran nih. Saya lihat di Jawa Tengah ada pendaftaran. Ada yang menarik nggak di situ? Wah, pendaftaran itu di Jawa Tengah tuh paling menarik, Pak. Provinsi dan ya. Kita juga mesti kirim-kirim doa banyak itu ke Jawa Tengah. Maksudnya apa nih? Lah calonnya yang satu Polri, yang satu TNI, Pak. Perang bintang, satu bintang 4, satu bintang 3. Ya terserah lah mau disebut perang bintang, yang satu kan Panglima, yang satu Kapolda. Nah, itu kan tapi Kapoldanya naik loh, udah jadi bintang 3 loh dia. Iya, makanya itu Komisaris Jenderal dia. Itu pertarungan serius, Pak. Yes. Yang wakilnya yang satu sipil bersahaja, yang satu lagi ulama bersahaja. Itu kan TNI dan Polri, Pak. Itu kita mesti kirim. Cuman 2 tuh wakilnya, katanya ada 3 nanti. Apaan? Calonnya? Calonnya 2, Pak, Jawa Tengah, Pak. Saya dengar PKB katanya mau ngajuin juga calon, cuman saya nggak tahu deh. Kelihatannya enggak, kalau PKB itu Jawa Timur kali. Jawa Timur. Oke. Apa yang menarik dari itu selain perang bintang itu? Katanya Pak Wapres de facto belum de jure ya, de facto ya. Iya, gini salah satu. Itu problem tuh. Nih salah satu nih. Harusnya tuh Pak Wapres terpilih, Mas Gibran, itu nggak boleh tuh tampil-tampil di kampanye orang-orang itu, di kampanye pilkada. Iya, oke, gua ngerti belum dilantik, tapi tetap aja secara etika tuh nggak boleh. Pasti ntar penonton lo kan ada ngomong tuh belum dilantik saat. Iya. Iya, tapi lo kan udah diumumin sama KPU lo tuh pemenang, sudah jadi wakil presiden terpilih. Nanti pada saat pencoblosan wapresnya lo, Mas Gibran wapresnya. Jadi tolong dijaga juga sikap. Ini soal integritas. Jangan kemudian nanti persoalan etika-etika nyerang Mas Gibran lagi gitu. Kan kita kan harus memandang dia sekarang sebagai wakil presiden. Betul. RI number 2. Jadi kita mesti kasih tahu dari sekarang, jangan Mas. Oke, sekarang Mas Gibran belum dilantik, tapi kan sudah diumumin sama KPU lu menang. Kecuali Allah berkata lain, cabut nyawamu, kan tetap aja lu bisa dilantik, lu akan menjadi wapres kita. Jadi lu tenang aja. Normal, berada di semua golongan, kalau menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya ini, tapi ini belum terlambat Mas Gibran. Ya pas dia nonton udah telat ya. Nah, maksudnya gue tuh mau bilang kalau Pak Lutfi lo ada, pas Andika lo ada. Itu baru equal treatment itu. Cocok. Loh kan saya ada, di Andika ada, di Kofifa ada, bukan begitu. Maksudnya itu kan beda sama-sama wilayah juga itu. Beda wilayah. Jadi gitu Mas. Jadi menurut saya itu penting. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan pertama. Ini kan ada beberapa fenomena ya. Yang pertama ada fenomena Jokowi versus PDI Perjuangan. Kemudian yang fenomena yang kedua seperti ada PDI Perjuangan versus Every Party. Nah, jadi nah itu ribet tuh di sana di Jawa Tengah kan kelihatan banget tuh si PDI Perjuangannya sendiri, kemudian partai-partai lain bersama Pak Lutfi dan Gus Tachiasin. Nah, itu menarik kenapa? Karena peperangannya terjadi di kandang PDI Perjuangan gitu. Jadi PDI Perjuangan akan mengeluarkan segala macam upaya, kemudian seluruh partai juga mengadakan daya upaya. Nah, lebih repot lagi ini kan tidak bisa dipungkiri, yang satu kekuatan Polri, yang satu lagi kekuatan TNI gitu. Dua-duanya. Wah, nggak bisa, Polri sama TNI itu netral, tidak akan ikut-ikut dalam politik. Iya, teorinya begitu, tapi kan kita perlu waspada juga, deg-degan juga boleh lah. Dan Pilpres kemarin mengkonfirmasi sebagian sinyalmen itu kan. Ya dong. Tiba-tiba ada banner di mana-mana dan siapa yang masang? Itu kan informasinya dari lu. Menurut dissenting opinion Hakim MK begitu. Nah, kita kan berlindung dari yang sudah dikonfirmasi melalui proses di pengadilan. Ya, keren juga. Gitu. Nah, betul, jadi itu perlu dilihat. Terus satu lagi yang menarik dilihat memang sih Sumatera Utara. Edi Rahmayadi sang incumbent yang kemudian jadi kader PDI Perjuangan lawan Pak Bobi. Pak Bobi Nasution. Itu juga menarik dilihat. Kalau Jakarta sih nggak menarik lah. Ada dong selain Jakarta. Banten bos. Oh, kalau Banten itu Pak gini. Dari surveinya Kedai Kopi beberapa kali, Airin Rahmidiani itu unggul jauh dari Andra Soni. Itu bisa sampai mencapai angka hampir 70% Pak.
Jadi ibaratnya agak lucu juga kalau ada orang ngelawan Airin di sana. Makanya sudah bener Rano Karno itu. Ogah lah dia bareng head to head sama Airin kan. Akhirnya Ade direkrut sebagai wakilnya. Menurut gue maksudnya Airin tuh bagus. Dia kan Kim, di-endorse sama Pak Prabowo untuk jadi gubernur. Jadi mungkin dia kepikiran untuk memperluas jangkauan dukungan karena dia sudah di Kim. Ya dia ambil PDI Perjuangan lah jadi wakilnya supaya lebih luas kan. Daripada kemudian PDI Perjuangan lawan dia kan mendingan dirangkul. Rupanya ada kelompok di Kim tuh yang gak suka strategi itu. Muncullah Pak Andra Soni kan. Pak Andra Soni sih pasti punya suara Pak. Cuma gak sebesar Airin. Terakhir di surveinya Kedai Kopi tuh masih di bawah 10% Mas. Airin udah 250, 60% ya? Iya, jadi maksud saya, nah tapi kan dramanya ini terjadi pada saat Airin diambil PDI Perjuangan. Bukan diambil lah, dideklarasikan duluan oleh PDI Perjuangan. Sementara di hari yang sama, kalau saya nggak salah, Kim itu Golkar ya, Golkar tuh sudah memberikan rekomendasi kepada Andra Soni yang didorong Kim. Ya kan bingung juga kita ngelihatnya ini gimana sih Golkar. Ada nggak sih pertarungan internal di Golkar yang menyebabkan terjadi kayak gitu? Atau kesadaran yang terlambat itu, tadinya kan udah mantap itu Airin. Iya kan ada pergantian penguasa Pak di Golkar. Rezimnya ganti. Mungkin rezim yang baru ini pengen ngeplis atau pengen menyenangkan Kim lah. Sebagai komandan baru kan, ketua umum baru gitu. Ambil muka. Ini kita emang lagi ngomongin si ketua umum itu ya dari pertama. Ketua umum terus yang diomongin? Enggak kita bukan ketua umum. Ini kebijakan aja. Ketua umum. Jadi dia udah ngasih tuh ke Andra Soni. Saya kan sebagai pengamat politik mikir ya, ini orang gimana sih? Udah dari hasil surveinya jelas-jelas dia kalah. Terus kemudian yang maju kadernya, kok kadernya dilupain. Nah ini kalau tadi dari pidatonya kan sudah berbicara dengan keluarganya Bu Airin gitu ya. Jadi saya kebayang juga keluarganya siapa aja. Ya akhirnya dikasih lagi. Tapi kan itu saya rasa ada hal yang miss banget ya. Walaupun disebutkan di dalam frasa politik itu ada kata kunci politik itu dinamis. Sehingga sebelum sampai pendaftaran ditutup perubahan sangat mungkin bisa terjadi. Iya betul Pak. Makanya di Jakarta ini kan tadi memang kita lihat Pramono Anung dengan Rano Karno. Hari ini ya katanya. Hari ini Pak sudah daftar juga nih pas kita ngobrol nih. Hari Rabu sekarang hari ini. Iya hari Rabu Pak. Udah daftar, lu yakin lu? Jam berapa daftarnya? Bapak nggak pernah ngegaji orang sih. Saya sih ingat Pak hari apa ini. Soalnya saya tanggal-tanggal tuh kapan saya tiba-tiba harus ngegaji orang Pak. Bukan. Urusan gaji bukan gue yang ngatur gitu. Bukan gak gaji. Lu salah lu. Iya. Jakarta jadi gimana? Di sini ada gajian juga nih. Ada. Terus kenapa saya jadi narsum nggak pernah dikasih saya? Ada gajian, ada apa namanya dagingan. Narsum nggak usah belok-belok. Bawa nasi padang sendiri pula narsumnya. Kalau Ferry Amsari kan dia jadi narsum di sini sering, tapi kan dia dapat studio Pak. Dia boleh konten di sini. Lah saya Pak, saya udah datang ke sini. Di sini boleh ngondek loh. Bawa nasi padang. Kacau ini. Balik dulu ke Jakarta. Jakarta gimana Jakarta? Gak bercanda. Jakarta apa yang menarik di Jakarta? Buat saya gak penting dibayar. Pokoknya selama dia Gak gini, Jakarta itu kan tadi udah Pramono Anung, Rano Karno. Itu kan juga udah pasti itu nggak mungkin berubah tuh ya. Udah. Iya, itu kan juga di luar dugaan ya. Apa sih penyebabnya kok tiba-tiba itu swingnya begitu cepet sweet gitu? Apa tuh? Nggak, kalau gua analisis politik gini, yang pertama tuh? PDI Perjuangan itu kan faktor kader. Kemudian yang kedua di PDI Perjuangan kalau untuk ngalahin Ridwan Kamil berdasarkan hasil survei Kompas ada orang yang namanya Ahok. Ya mungkin Ahok juga ngomong lah Bu Mega, Bu ibu gimana nih ada kadernya yang bisa ngalahin Ridwan Kamil doang mah saya aja. Gak usah Anies gitu. Elektabilitasnya Ahok jauh lebih tinggi ketimbang Ridwan Kamil ya. Jauh di bawahnya Anies gitu. Baswedan. Nah jadi mungkin pada saat ada desas-desus mau dorong Anies, Ahok ngobrol juga kali sama Ibu Mega ngingetin kalau ada dia. Tapi kan sebelumnya juga Mas Anies nih orang mau ketemu katanya akan ketemu Ibu Mega, tapi satu hari sebelumnya dia memilih datang ke Kongresnya Nasdem bertemu Pak Jokowi dan Surya Paloh gitu. Kan as you know, selatan banget nih. Itu ya kan nggak terlalu oke hubungannya. Mungkin ya itu jadi salah satu penyebab. Jadi penyebabnya menurut gua
kader, menurut saya kader, terus ada Ahok juga maksudnya. Kemudian yang kedua mungkin ada keputusan-keputusan langkah yang mungkin di ujung-ujung salah. Karena kan Ibu Mega tuh waktu pidato, kan ini ceritanya kan Mas Anies konon kabarnya itu kan yang ngajak masuk ke dalam PDIP kemudian supaya bisa dicalonkan PDIP kan Pak Said Abdullah tuh. Said Abdullah. Oke, kalau di Banggar ya kalau nggak salah beliau ada di Banggar. Bendaharanya oh iya Banggar. Terus? Nah terus itu dicari tuh sama Bu Mega di pidato itu. Mas BW cari deh di YouTube ada tuh. Nah Said, mana tuh Said, ada nggak gitu? Kalau nggak salah dia ngomongnya jangan nambah-nambah masalah saya aja, nanti saya ikutan botak kalau nggak salah gitulah. Itu ada tuh di ngomong kayak gitu. Iya di YouTube ada gitu. Jadi saya pikir mungkin ini. Nah menurut ceritanya Mas Anies itu datang ke PDI Perjuangan tapi tidak masuk lewat pintu depan. Yang sering Pak BW datang tuh nggak lewat situ. Jadi lewat belakang. Jadi di belakangnya P3 itu ada gedung barunya katanya. Gedung B. Sampingnya belakangnya? Belakangnya P3. Oke. Nah itu Mas Anies masuknya di situ, tunggu di situ. Oh. Gitu itu katanya ada link bridge lah. Itu gedung 2 ya mereka suka sebutkan gedung 2. Oh iya. Mas BW lebih paham lah kan. Gitu. Lanjutin. Nah, ya. Terus nunggu tuh ini udah boleh ke atas belum? Rano Karno suruh nemuin. Rano Karno nemuin kan apain juga temuin Rano Karno kan? Udah ada fotonya kan nyebar kan? Iya. Ada juga yang lihat-lihat dokumen gitu kan? Iya, terus belajar, dapat buku segala macam kan. Tapi rupanya mungkin nggak clear kali ya. Udah selesai. Nah, terus, ya sudah. Terus di sisi lain kan sampai hari ini juga orang-orang mengharapkan PKB balik badan dari Kim kan untuk mencalonkan Anies Baswedan. Mungkin nggak tuh Hen? Susah sih. Sulit. Apa kendalanya? Sulit. Yang pertama dia baru muktamar tuh. Terus SK belum keluar. Oh oke. Kalau ketum nyebutnya BPKB. Pak Muhaimin. BPKB-nya belum keluar. BPKB belum keluar. Otoritas punya leluasaan untuk Kumham tuh kan. Jadi susah juga. Nah kan pernah ada yang bilang itu Mas Anies kenapa nggak masuk partai aja gitu. Kalau masuk PDI Perjuangan sih menurut gue PDI-nya oke, cuma emang butuh waktu. Tapi kalau misalnya mohon maaf nih ya, misalnya partainya kelasnya PAN gitu atau P3 ya takut juga lah ketua umumnya. Ada Anies di situ kan jadi matahari kembar ya. Iya. Waduh bahaya juga nih. Bukan matahari kembar juga, 1 bulan 1 matahari kan. Ya bisa begitu tuh. Jadi ya susah emang posisinya. Jadi kalau menurut saya kan kita dari awal kan sudah ngomong ya Mas. Kita nggak ketemu alasan kenapa rezim tuh akan mempersilahkan Mas Anies maju gitu. Dan katanya juga Pramono Anung ini jalan tengah. Jalan tengah juga. Jadi alternatif ya. Bu Mega juga kelihatannya sebagai tokoh bangsa punya keinginan untuk meredam atau merendahkan tensi lah gitu. Ya gue nggak tahu ya tujuannya apa, itu Bu Mega yang tahu kan. Dan di media ditulis memang Mas Pram juga minta izin ke Pak Jokowi, katanya silahkan Mas. Iya. Silahkan gitu. Ada yang menarik itu Bos. Kalau ngelihat di daerah Banten tapi bukan di Bantennya Bos. Gimana? Di bagian dari Banten, Tangerang Selatan. Itu kan ada PKS yang kemudian keluar dari Kim Plus tuh. Iya karena jadi gini, PKS juga itu ada-ada aja. Dia masuk Kim Plus, kemudian narik diri dari Anies Jakarta itu masih nggak apa-apa. Maksudnya ya kritikan ada, cuma bisa ditangani lah. Begitu dia masuk ke Tangsel, yang ada Marcelnya, itu reaksinya udah dahsyat Bos. Marah itu pendukungnya PKS. Jadi begitu ada MK daripada lebih rusak lagi nama baik kali ya, dia narik diri. Kemudian nyalonin jagonya sendiri gitu. Nah justru yang menarik pentolannya Kim kan, Gerindra, jagonya itu Bang Ariza Patria, wakil gubernurnya Mas Anies waktu itu. Iya. Dia narik diri gitu. Ini informasi kapan nih? Baru atau 1-2 hari lalu? Tadi pagi. Alasan? Apa? Alasannya apa? Gak tahu ya, mungkin prihatin kali ya sama nasibnya Anies. Jadi Anies gak dapat, saya juga gak dapat. Tahu kan? Atau sakit perut karena PKS bikin sendiri di sana. Enggak.
ngerti itu kan idiom dalam film itu you jump I jump remember. Kira-kira tuh jangan-jangan Ari sama Patria sama Anies Baswedan tuh begitu tuh you jump I jump remember gitu. Jadi si Anies gak dapet tiket, Ariza mungkin prihatin, waduh kasihan juga nih. Dia tuh inget you jump I jump. Wah akhirnya. Berarti si Benyamin sendiri dong misalnya. Nah itu juga Pak, nih saya kasih tahu lagi. Benyamin Daphni itu juga yang survei kedai kopi. Itu juga tinggi banget elektabilitasnya Benyamin Daphni dan Pilar Saga. Jadi memang Benyamin berarti incumbent ya? Incumbent Pak, petahana. Jadi memang berat Bang Ariza itu di Tangsel bukan hanya lawan Benyaminnya, tapi dia juga mesti gendong Marcel kan. Yes. Tanggal Selatan memang menarik tuh Hen. Marcel yang dimaki-maki sama Komika, nggak mengundurkan diri, malah tambah sure gitu kan. Pasangannya yang harusnya jadi wali kota malah ketakutan. Tanda petik lah, saya nggak bilang sebut ketakutan. Saya juga ya itulah dinamika ya. Sementara ada yang susah banget dapat itu kawan kita Untoro, Prof Untoro itu kan maju Bantul. Prof Untoro. Iya. Nanti Bapak kalau lihat orangnya Bapak tahu lah. Iya. Pokoknya saya sebut orang-orang baik itu teman Bapak lah. Kan Bapak suka kan sebut gitu kan. Makanya Prabowo saya bilang teman Bapak. Tunggu dulu, balik dulu ke Tangerang. Di Tangerang Selatan itu mungkin nggak terjadi karena PKS keluar dari Kim, itu di Jakarta dikeluar dari Kim juga. Kalau di Jakarta kelihatannya enggak deh. Soalnya PKS itu menurut saya Pak ya, bukan tentang majuin cagup atau cawagup, tapi dia memang pengen masuk pemerintahan. Nah makanya perjanjian yang diambil itu perjanjian di Jakarta karena ada desas-desusnya embel-embel bakal menerima kursi menteri. Nah, Bapak dari telepon PKS belum? Kan PKS juga dapat kursi menteri itu kan juga mesti mikirin siapa yang ngisi ya. Kan nggak mungkin dia banyak lah kadernya, tiba-tiba urusannya apa pakai telepon gue? Ya kan nggak tahu Pak, ini kan tergantung kepentingan ketua Dewan Syuro tuh mikirin siapa gitu majelis syuronya. Tiba-tiba ketua majelis syuro mikirin Bapak, kan Bapak yang ditelepon Pak. Iya. Mikirin Henry yang ditelepon kan? Nggak mungkin sih dia telepon saya Pak. Soalnya kan saya tadi pikiran. Saya masih muda Pak, umurnya beda jauh. Kalau Pak BW kan mungkin bisa gitu. Apalagi Pak BW kan wah lebih PKS lah lu tuh. Kalau ditanya Pak BW hafal ayat berapa aja lu bisa jawabnya gitu. Kalau gua kan paling Al-Fatihah, kulhu lagi. Al-Ikhlas ya, kulhu tuh. Dulu waktu Banten kecil udah. Tadi Medan belum ini tuh belum elaboratif banget. Medan itu kan ada semangat membara lah dari Edi Rahmayadi karena merasa dikecilkan partai-partai politik yang ada di sana kan. Gitu ya. Karena dia tidak dicalon-calonkan. Akhirnya PDI Perjuangan lah mencalonkan. Karena waktu itu juga katanya peristiwanya dramatis tuh. Jadi Edi Rahmayadi dikukuhkan itu nggak ada dalam rundown. Oh pada saat itu kan ini ya lagi ada apel akbar gitu. Itu tidak disebutkan. Tiba-tiba Edi Rahmayadi kayak Superman gitu Pak. Jadi dalamnya udah ada baju PDI-nya terus dibuka terus dia lari. Terus langsung naik panggung. Di itu besoknya dia langsung didapat rekomendasi. Apa itu memang desain dari efek kejut karena harus ada efek kejutnya kan? Enggak, dia kelihatannya waspodo ing apa? Waspodo ing apa tuh bahasa Jawa? Apa maksudnya? Waspada dan eling-eling apalah gitu. Eling lan waspodo. Ya. Wah ya nama dong Henry Satrio. Ya. Yang penting saya inget Pak. Itu nah itu dia nampaknya eling waspodo gitu. Eling lan waspodo. Jadi dia lihat ada aparat nggak ada apa begitu kosong. Langsung dia naik ke panggung Pak. Jadi aparat juga wah merasa ditelikung. Jadi ibarat main gobak sodor tuh Pak, galasin tuh mampu menggocek lah. Di Rahmayadi langsung naik ke panggung. Iya. Di Medan juga informasinya kenceng tuh. Sekarang aparat sudah mulai bagi-bagi bansos tuh katanya tuh. Informasinya sih perlu diklarifikasi lebih lanjut. Aparat udah bagi-bagi bansos mulai bagus-bagus bansos. Sana di Sumatera Utara Bos. Jadi kita mau ke sana gitu maksudnya? Mau dapat bansos. Aduh. Saya heran ya kualitas podcast ini lama. Ada informasi kayak gitu. Oh iya. Jadi tapi mesti diklarifikasi lebih lanjut. Enggak tapi di Jawa Barat sekarang Jawa Barat. Banten belum selesai tuh. Jadi Medan ya oke. Banten. Okay. Jadi setelah itu kemudian Pak Bahlil memberikan rekomendasi ke Airin tuh kan terlihat Airin juga
agak menetes air mata tuh finally. Iya. Karena kan ketuanya Butatu Pak. Ketua DPD Banten itu Butatu. Itu kan masih saudaranya ya. Jadi dia terharu juga. Jadi makanya makasih juga nih Pak Bahlil tuh. Kan Pul, saya ini juga sebenarnya saya terima kasih juga ke Pak Bahlil tuh kan. Jadi tentang minum lagi itu beneran klarifikasi saya. Jadi bukan bermaksud enggak saya mah, itu mah beneran ngejelasin. Iya, orangnya kan minum lagi bukan mabuk lagi, minum lagi kan. Iya bukan, orang harus minum kan. Kan itu ada macam-macam. Nah, terus tapi di Tangerang tuh nggak selesai juga loh Pak. Ada ketua Golkar Kabupaten Tangerang itu juga nggak dicalonin dari Golkar tuh Pak. Ketuanya loh Pak. Dia Golkar mencalonkan kader Golkar yang lain. Tapi bukan ketua. Yang berpasangan dengan Gerindra. Oh karena Gerindranya ya, bukan karena pasangannya. Jadi ketua Golkar ini dicalonin sama PDIP Pak. Itu lucu juga. Jadi ada gitu saling Pak. ambil nih kalau gitu ya. Jadi catatan saya tentang pilkada ini juga lucu-lucu sih Pak. Jadi emang banyak gitu. Ada yang gini misalnya, ada yang tertinggal waktu itu sampai 40-an%. Terus dia sendiri nih yang punya ide. Wah kalau gitu partai-partai saya beli-beli aja deh. Supaya lawan kota kosong gitu. Makanya itu idenya kan waktu itu saya bilang Pak. Harusnya ada batas atas juga. Jangan batas bawah. Jadi orang-orang tuh gak main beli-beli. Kan gini. Misalnya orang uangnya banyak ya. Dia beli nggak, karena dia nggak perlu bertanding kan? Iya, ini kan si Awi nih. Ini kan kerja di sini. Ini kan ngisi waktu aja. Siapa Awi? Ini Pak. Dia ngisi waktu aja sini Pak. Betul. Coba saya tanya ke Bapak ya. Apa pernah dia nanyain gaji ke Bapak? Nggak pernah kan Pak? Pernah. Karena gajinya itu nggak pernah dipakai Pak. Karena yang ngasih gaji juga bukan gua. Itu Pak. Gajinya dia tuh ditaruh di kulkas Pak. Biar awet. Jadi tuh ya netizen. Kalau gaji Anda mau awet, taruh di kulkas. Pindah Jawa Barat asik nih Jawa Barat nih. Aduh, Pak Ben. Calon ada berapa banyak calon Jawa Barat? Calon di Jawa Barat ada 2. Dedi ya, udah jelas. Dedi Mulyadi dan Erwan, anaknya Pak Umuh tuh, yang punya Persib. Lawan Presiden Ahmad Sayhu Pak, yang berpasangan dengan Ilham Habibie. Jadi ini pasangan cerdas nih Pak. Ilham Habibie. Jadi cerdas ya. Sebelum pilkada dimulai, semua orang yakin suaranya Sayhu dan Habibie ini akan terbang Pak. Karena kan Ilham Habibie yang bikin pesawat Pak. Iya. Jadi dia terbang gitu. Sampai terbang. Jadi ini kemungkinan menang nih Pak. Iya. Apalagi kalau Pak Ahmad Sayhu angkat tangan, doa kan di atas. Nah ini dia nih. Jadi memang ada gosip juga di Jawa Barat itu. Ini bisa jadi pertarungannya antara Wiwitan versus Wiritan. Wiwit lawan Wirit. Jadi ini menarik juga. Jadi kelompok Kim di sana. Pasangannya kan harusnya itu Ridwan Kamil tuh. Tapi kan Ridwan Kamilnya diusir Jakarta. Jadi Mulyadi yang maju sama Erwan. Erwan ini kader Golkar Pak. Jadi diharapkan bisa menang juga. Jadi sekarang itu jago-jago Golkar kayak Nurul Arifin, kemudian istrinya Pak siapa namanya Pak Ridwan Kamil, terus Meli Guslo itu juga lagi disiapkan jadi juru-juru kampanye Pak melawan Presiden Sayhu dan Ilham Habibie. Kayaknya lu detail lu taunya, berarti udah masuk sana, kedai kopi udah masuk sana kayaknya. Iya benar Pak. Jawa Tengah sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Timur. Oh ya Jawa Timur itu kan kelihatannya Bu Risma juga ngikutin Mas Pram ya untuk mundur dari kabinet. Jadi seluruh orang PDI sekarang ini mundur ya, menteri-menteri yang nggak dimundurkan tapi mundur kan karena ingin jadi calon kepala daerah. Iya Pak. Masih ada nggak? Siapa wakilnya dia? Azwar Anas masih ada situ. Wakilnya katanya dari PKB Pak, ini lagi dicari Pak. Bukan itu ya, siapa namanya? Kiai Marzuki ya. Marzuki Badlui namanya. Nah itu juga katanya tapi tadi Kofifah sudah daftar Pak. Sama Pak Emil Dardak ya. Nah terus kelihatannya besok di hari terakhir tuh pada daftar. Rencananya gitu. Emil di sana berarti cuma 2 ya, karena Kofifah itu kan berat juga ya. Berarti Risma salah satu penantang tangguhnya Kofifah tuh. Iya. Ada kejutan menarik nggak di Jawa Timur? Nah itu sebetulnya menarik Pak, karena pertarungan antara mantan Menteri Sosial dan mantan Menteri Sosial Pak. Mensos dan semuanya di bawah kabinetnya Pak Jokowi. Iya. Keren Pak Jokowi. Nah, kadernya naik semua tuh. Ilmunya bisa sama Pak, bagi bansos tuh. Ilmunya sama. Ini saya kasih bansos ya. Wah nggak bisa Pak. Emang nggak bisa Bu. Tadi saya udah dapat. Kamu dapat berapa dari sana? Ini saya kasih tambahan.
Gila, Jadi di Jawa Timur akan terjadi perang bansos karena menteri sosial ada di sana ya, mantan menteri sosial. Ini bansos dalam artian positif ya teman-teman ya. Ya. Iya gitu Pak. Bantuan sosial. Itu menarik lah. Pertarungan yang seru lagi tadi udah Banten udah. Bali, NTB, Bali, NTT. NTB menurut saya menarik tuh Pak. Oh. Karena Bali di NTB itu semuanya itu ada kaitannya dengan Tuan Guru Bajang Zainul Masdi. Jadi Beliau tetap menjadi public prominent person di situ ya. Public figure. Nah yang ini dihormati. Zulkifli Mansyah incumbentnya itu pisah sama wakilnya Pak. Oke. Wakilnya ini kakaknya TGB. Wakilnya Zulkifli sebelumnya, Zulkifli Hamzah sebelumnya tuh adiknya TGB. Ya kakaknya TGB. Terus sekarang Bu Rohmi. Nah ini sekarang bisa jalan. Terus ada satu lagi jagonya Kim tuh Pak Lalu. Nah itu pertarungannya akan menarik tuh. Karena Zul juga didukung oleh Kim juga banyak gitu. Nah Bu Rohmi ini yang didukung oleh PDI Perjuangan kalau saya nggak salah. Perindo, PDI Perjuangan tuh situ. Nah ini menarik karena kalau di atas kertas Zul menang. Tapi karena nanti incumbent sih Zul ya. Ya incumbent Zulnya. Gitu Pak. Bali bos. Kalau Bali sih PDI Perjuangan Mas itu. Betul ya, nggak walaupun. Iya justru itu ya pasti PDI Perjuangan walaupun tadinya awal-awal kan ada tarik menarik di internal PDI Perjuangan antara siapa yang mau diajukan, Koster sang incumbent atau Pak Giri yang Bupati Badung karena dua-duanya sama punya kualitas akhirnya dijadiin satu deh. Berarti lawannya kota kosong. Giri. Mas ada katanya tadi pagi saya ngobrol sama sekjennya Golkar tuh katanya dari Golkar ada yang turun. Saya tapi nggak tahu namanya Pak. NTT setelah Pak itu nggak lagi pas mana mantan gubernur. Oh iya Victor Leskodat. Pak Victor. Itu sih rame juga Pak di sana tuh macam-macam orang yang mau gabung mau lawan kalau PDI ngajuin Ansi Lema. Ansi Lema tuh dulu anggota DPR terus kemudian juga sebelumnya dia penyiar TVRI. Ansi Lema. Lawannya Meki saya lupa Pak dari Golkar. Tapi kemudian ada juga mungkin dari Kim sana semua kali ya. Saya nggak tahu Benny Kaharman tuh. Oh iya dulu kan dia ikut ya. Iya. Karena saya nggak hafal semua sih Pak. Kalau saya hafal kan Dukcapil saya Pak. Iya. Dan lu jadi anggota KPU aja kan kalau iya. Han dari seluruh pertarungan yang di situ apa catatan pentingnya? Itu kan udah dari mulai Sumatera Utara. Gini, dari semua catatannya yang pertama Pak ya. Ini tuh beda dengan Pilpres kenapa? Karena di Pilkada ini karena serentak semua orang tuh egois Pak. Jadi mikirin dirinya sendiri. Misalnya gini, waktu di Pilpres misalnya Kota Bekasi kurang kekuatan nih. Kabupaten Bekasi, Cikarang, Jakarta bisa bantuin. Yes. Tapi sekarang udah bodo amat Pak. Kota Bekasi nih, wah gua kurang. Gak bisa. Soalnya Kabupaten Bekasi ngurusin dirinya sendiri, Jakarta juga, Kerawang juga. Jadi susah Pak. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mudah-mudahan nanti setelah anggota DPR yang baru terpilih, mereka bisa revisi pilkada lagi. Menurut saya ini nggak oke nih, pilkada terlalu dekat dengan Pilpres. Jadi keserentakannya sebaiknya tidak di tahun yang sama gitu ya. Karena apa alasannya tuh? Atau gini lah kalau mau ada pilkada, ya prosesnya itu dimulai setelah pelantikan. Karena akhirnya kalau kayak gini nih, orang-orang tuh nggak gini loh Pak. Apakah Kim solid? Iya. Tapi gelunya, perekatnya itu bukan karena niatan pengen berkoalisi Pak. Tapi niatannya itu adalah kehilangan kursi. Oke. Jadi mereka juga nggak mau jauh-jauh dari Gerindra. Kan Pak Prabowo Gerindra kan. Nah karena takut kehilangan kursi itulah mereka pura-pura solid kalau menurut saya sih. Kehilangan kursi di kabinet maksud lu? Iya kehilangan kursi di kabinet. Jadi mereka nggak mau jauh-jauh dari Dan kepentingan pemilih jadi nomor sekian ya. Karena kan harusnya kan seluruh kandidat itu dia harus berpijak dan berpujuk pada kepentingan kemaslahatan pemilih. Banten itu paling enak kita kasih contoh. Airin kader Golkar disiapkan nama oleh Golkar, elektabilitas tinggi, tapi tiba-tiba Golkarnya bisa tuh ngeluarin rekomendasi ke Andra Soni yang bukan Golkar, walaupun setelah itu mandatnya dicabut dikasih ke Airin, tapi itu kita melihat ada sebuah proses yang dikasih dulu tuh si Andra gitu. Ini apa kan? Cuma dalam rangka ingin memperlihatkan bahwa Kimnya tidak pecah kan.
bahwa Kimnya nggak solid. Sebenarnya kejadiannya kan kita udah pernah bahas kayak di Sumatera Barat. Itu kan antar Kim bertempur. PKS bersama Gerindra. Terus ada yang lain, ada Golkar sama Demokrat kalau saya nggak salah begitu deh. Agak lucu juga tuh ya di Sumatera Barat ya. Enggak, sebetulnya yang paling lucu adalah komentar orang-orang Kim bahwa kalau antar Kim bertempur atau bertarung, berkompetisi, itu tetap aja yang menang Kim. Ya nggak gitu lah. Maksud saya kan ya itu sih menghibur diri aja. Ya kalau gitu lo gambreng aja, ngapain ngabisin duit banyak-banyak atau giliran. Misalnya nih Bapak Kim, saya Kim. Kim nih. Udah ya, Mas BW ambil Jawa Barat ya. Saya Jawa Timur, ini Jawa Tengah. Gitu kan jadinya. Dan secara tidak sadar Kim menciptakan dan mengkonfirmasi budaya pop Korea udah masuk di sini ya. Apa tuh Pak? Pak Kim kan banyak di Korea. Lee, Kim, Yong itu banyak di Korea. Budaya pop Korea masuk di sini. Udah, catatan terakhir apa yang paling menarik nih yang mesti diperhatikan? Sobat dimanapun Anda berada, itulah obrolan warasan kami, obrolan waras kami dengan pemilik podcast ini yang diakhiri dengan joke Pak Kim apa sih? Ngerti saya pemirsa. Mas Bewe open mic dong. Apa tuh? Misalnya ikut aja kan, Mas Bewe pernah panggil Panji ke sini. Terus ada Semi Not Slim Boy kesini juga. Siapa lagi sih yang ada si David, Abdur. Itu makanya maksud saya. Sekali Pangeran dong. Malam, Menteri Malam, Menteri Ke-8. Bambang Wijayanto obrolan waras dibuka open mic. Jadi Bapak bikin acara misalnya di kampus mana gitu atau di Gedung Juang lah, undang semuanya. Cuman lu jangan tiru-tiru bocor halus kan? Enggak ya? Enggak. Jadi open mic aja. Nanti Bapak jadi jurinya, siapa lagi jadi juri gitu. Gimana kalau kita berdua? Jangan gue sendiri dong. Kan kita harus kolaborasi. Berdua lah. Ya kan tadinya saya mau open mic Pak. Masa saya suruh jadi juri? Hilang dong bakat saya. Saya itu Pak ya. Udah terusin aja. Ini saya kasih tahu nih ya. Saya nyanyi fals sudah. Udah. Satu dia yang belum nih. Saya pengen ngelawak gak lucu Pak. Coba tiruin lagi coba. Yang itu kan gue lihat di itu cuman yang di sini. Ngomong siapa? Coba. Itu aib Pak. Enggak coba. Ya itu kan maksudnya tidak untuk menghina, untuk menghibur. Coba ditiruin lagi tuh. Minum lagi. Itu beneran loh. Maksud gue ini makanya nih saya bilang tuh banyak orang ya. Gue itu menetralisir sebetulnya. Karena menurut gue waktu itu Bahlil pusing-pusing. Sebut deh itu namanya jadinya kan. Tapi dia itu belum tentu mabuk karena banyak banget minuman di samping itu. Makanya gue nyanyinya pakai minum lagi. Minum lagi. Yang jelas pasti minum. Iya dan harus ajak teman-teman kalau minum. Jangan pusing sendiri. Itu kurang ajar yang moto tuh menurut gue. Dan harusnya sih ketua umum itu tahu lah siapa yang moto itu. Orang yang pasti yang deket-deket juga di situ ya. Jadi kalau kan ada kader muda Golkar yang ngelaporin itu ke Bareskin. Mestinya nggak usah kayak gitu. Dia ingat aja siapa ya teman gue yang moto ya. Terus sebenarnya Pak Bahlil tahu atau tidak itu mengkonfirmasi dia lagi mabuk apa enggak. Kalau dia tahu dia nggak mabuk. Iya. Cuma minum doang. Iya, kalau dia inget ya. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Henry adalah penjuru kewarasannya. Masih banyak keseruan lain di channel selanjutnya. Kita akan membahas tensi politik yang semakin meningkat. Henry Kedai Kopi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.